menjadi salah satu kekhawatiran bagi sejumlah tenaga honorer di Indonesia, karena nanti tahun 2023 nih tenaga honorer baik di daerah maupun juga di tingkat pusat akan dihapuskan. Tapi katanya Menpan RB ini ada tujuan mulia di balik itu semua. Apakah benar ada tujuan mulia terkait dengan dihapuskannya tenaga honorer di tahun 2023 mendatang? Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas. Kalau Pak Trubus sendiri melihat ini kan sebenarnya permasalahan dari tenaga honorer kan bukan kali pertama, ini permasalahan klasik yang ada di tanah air. Tapi kalau misalnya nanti benar-benar 2023 tenaga honorer akan dihapus baik tingkat daerah dan juga pusat, bagaimana nasib mereka nih para tenaga honorer? Iya, menurut saya nasib tenaga honorer jadi harus ada kebijakan khusus. Ya, afirmasi yang dikeluarkan pemerintah kan hanya untuk guru dan tenaga kesehatan. Maksud saya harusnya meluas semuanya, termasuk tenaga administrasi, kemudian teknisi, termasuk bidang lain seperti Satpol PP, semuanya itu harusnya diangkat sebagai PNS. Bukan bisa dimasukkan dalam kategori P3K karena ASN itu kan ada dua jenis dalam undang-undang itu kan. Jadi harusnya dia dimasukkan dulu di PP3K. Nah, dalam PP3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu artinya yang bersangkutan bekerja dalam masa pengawasan. Kalau misalnya nanti memang tidak dibutuhkan ya tinggal tidak diperpanjang, sebenarnya seperti itu. Tetapi itu sudah memberikan solusi. Tapi yang terjadi yang malah justru pemerintah itu mengafirmasi hanya untuk guru dan tenaga yang lain mereka disuruh tes CPNS, PNS. Nah, bagi yang tidak lulus tes lah ini jadi masalah. Kalau lulus oke, kita tampung di ini. Yang tidak lulus gimana? Sementara mereka bekerja itu ada yang lebih dari 2015 yang mau tahunan malahan gitu lah. Ini kan harusnya ada kebijakan tersendiri. Jadi menurut saya ini memang satu konteks bahwa akan diputus 2023 ini kan hanya mendasarkan pada PP 49 itu. PP 49 itu kan November 28 November 2018. Karena itu kan 5 tahunnya adalah 2003. Tetapi ini kan sebenarnya rentang waktu di mana pemerintah memang harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk membenahi. Artinya mereka-mereka yang ditampung ini adalah mereka punya profesional. Tetapi persoalan kan selama ini tenaga honorer ini adalah tenaga yang kebanyakan kebawaan dari partai, bukan partai, kepala daerah pemenang pemilu. Nah, itu banyak kan membawa ini, mengusung itu. Jadi akhirnya orang-orang yang tidak profesional masuk di situ. Tetapi sebenarnya tidak jadi masalah sepanjang mereka kan bekerja, kan memiliki kapasitas, mereka bisa belajar. Nah, di sini kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan. Nah, kebijakan apa? Ya diterima saja dulu, itu diterima ditampung. Nanti setelah 2023 ini sudah nggak lagi. Artinya gini, untuk yang mereka 2015 ke sini itu tes. Tapi yang 2015 ke sana udah diterima aja gitu. Masukkan di P3K itu. Enggak, kalau misalnya mereka bisa mampu di PNS, why not masukkan di PNS. Tapi kalau misalnya dia nggak mampunya hanya P3K, passing grade-nya diturunkan. Karena pengalaman 2012, 2021 kemarin banyak yang gugur karena ini passing grade-nya itu terlalu tinggi, jadi dia gagal. Nah, sekarang harus pemerintah ngatur aja, itu dibebaskan saja, cek background saja kayak di guru dan Oke, Pak Anwar, kalau misalnya kita melihat ini kan ada sejumlah rencananya dari Menpan RB harus tadi Pak Trubus juga sampaikan tes CPNS. Kalau misalnya juga ini kan ada juga puluhan ribu juga tenaga honorer yang sudah mengabdi berpuluh tahun. Kalau dari Komisi 2 sendiri sejauh ini apa yang sudah didorong dalam hal ini Pak Anwar sendiri juga melihat misalnya di dapil Bapak juga kan pasti ada sejumlah tenaga honorer. Ya, yang pertama Mas, saya ini adalah salah satu pelaku sebetulnya. Pelaku dulu kepala daerah. Saya masih kepala daerah yang mengusulkan tenaga K1 dan K2. Kalau kita lihat rentetan waktunya itu, yang pertama tahun 2005 itu kan, itu mereka sudah mengabdi dan mereka itu tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN saat tidak APBD dan juga APBN. Dan di data BKN tahun 2014 itu ada 430.000 lebih ya tenaga honorer K2 itu yang belum terangkat. Nah, kemudian tahun 2018, 2019 dilakukan pengangkatan pada saat itu, ada yang dari ASN menjadi PNS, kurang lebih 80.000 kalau tidak salah. Tahun 2019 itu kemudian terangkat lagi kurang lebih 150. Tersisa hari ini ada kurang lebih sekitar 210.000 tenaga K2 itu. Nah, dari 210.000 inilah yang jadi problem, karena ini belum terselesaikan.
sementara pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk menghapus tenaga honorer. Harusnya kalau kami sedang memperjuangkan agar yang 210.000 ini, saya sepakat dengan beliau, ini harus ada afirmasi. Afirmasi katakanlah misalnya, oke, mereka kalau kita afirmasi luar biasa, berarti mereka harus langsung diangkat menjadi PNS atau P3K. Nah, selama ini problem guru dan kesehatan itu sudah diberi ruang yang sangat besar dan sehingga penerimaannya sudah cukup. Yang jadi problem itu adalah tenaga administrasi dan polisi pamung praja yang ada di daerah. Polisi pamung praja itu lebih rumit lagi karena mereka ini tidak masuk di dalam kategori ASN, sehingga mereka tidak bisa masuk di dalam PNS ataupun di dalam P3K. Nah, inilah yang dibutuhkan kearifan. Kenapa? Seperti saya selalu bahasakan, ini soal keadilan sebetulnya. Keadilan negara kepada mereka. Karena sudah ada teman-teman mereka sudah diangkat menjadi ASN, dari PNS atau P3K. Sementara mereka tidak. Nah, ini keadilan, dibutuhkan keadilan pemerintah. Yang kedua, soal Pol PP. Pol PP ini kalau mau kita melakukan afirmasi, maka salah satunya itu revisi undang-undang tentang ASN. Itu harus dilakukan karena mereka ini kategorinya tidak jelas. Nah, yang ketiga, para polisi pamung praja ini harus ada kebijakan. Saya bicara dengan beberapa kepala daerah. Polisi pamung praja itu bisa ditangani oleh daerah, tapi dengan ketentuan harus ada petunjuk dari pusat. Mereka ini masuk dalam kategori apa? Soal pembiayaan misalnya, itu juga sangat penting. Pemerintah pusat harus jelas memberi. Nah, kemudian di dalam surat edaran Menpan itu kan juga disebutkan bahwa sampai tahun 2023, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat juga harus melakukan pemetaan. Nah, ini belum dilakukan nih. Sehingga banyak kepala daerah sekarang yang juga bingung. Ada yang sudah begitu terima bahwa harus dihapus, maka serta mereka langsung dirumahkan ini tenaga honorer. Ini kan sangat tidak adil. Nah, oleh karena itu tentu pemerintah harus adil di sini, harus lebih arif, bijaksana. Bagaimana nasib yang 210 orang itu, termasuk polisi? Arif dan bijaksana seperti apa kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini? Karena ini mengingat tahun depan sudah rencana akan dihapuskan tenaga honorer di